Oke teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kawan-kawan, kembali lagi bersama gua Rizky Muajadi di channel MR Muajadi. Bagi kawan-kawan yang menonton video ini, mudah-mudahan kawan-kawan senantiasa disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok double kayak gitu? Lancar segala urusannya, berkah segala rezekinya. Waduh, gua video kali ini gua rada grogi nih karena gua ditemenin sama kawan lama gua. Siapa ya, Bro ya? Bang Buyung, sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, kita ngopi dulu Bang, boleh nggak? Oke, boleh. Gue boleh minum kayak ini. Diminum aja Bang kopinya Bang. Dan teman-teman, gue akan menanyakan beberapa pertanyaan ya kepada Bang Buyung nih. Bang Buyung juga punya cerita mistis nih, mungkin nanti bakalan dibagiin kali ya sama Bang Buyung. Tapi sebelum kita masuk ke situ, gue pengen prolog nih kepada kawan-kawan. Bang Buyung ini asli orang Lampung ya Bang ya? Asli Lampung kita. Asli Lampung. Lampung ya. Coba sapa dulu orang Lampung dong. Pakai bahasa Lampung. Jangan. Halo teman-teman gitu. Pakai bahasa Lampung gimana? Gua mau tahu lu ngomong pakai bahasa Lampung gimana. Oh ya, sorry Bang, mic lu rada deketan. Ini micnya jelek soalnya. Kalau dijauhin sedikit jadi suaranya nggak jelas, harus Belinya online ya? Doain guys, mudah-mudahan bisa ada mic yang bagus nih di sini ya. Gimana, coba sapa dulu bahasa Lampung. Orang Lampung. Kalau orang Lampung itu Bahasanya kalau bahasanya apanya ya? Woi, jama-jama, apa kabar? Sehat kodo. Jawabnya apa? Jawabnya gimana? Jawabnya alhamdulillah sehat jama-jama amjayai. Gue nggak bisa lah. Alhamdulillah sehat jama-jama amjayai. Ini ngomong-ngomong ini ada asbak nggak Bang? Ada nggak? Asbak. Asbak kok. Asbak. Bim salah bim jadi apa? Prok. Nah, ada kan Pak? Sakti nggak gua? Sakti Mandaguna. Gue perlu belajar dari lu nih. Oke, ini Anda doang yang ngerokok. Saya tidak ngerokok ini. Harus ulang lagi dong. Milen. Jangan abang yang ngelemparin, abang dia so aja. Senior ini yang ngasih senior. Mas, pindah dulu Mas sedikit. Ada korek. Enggak gua cut ini, biarin. Oke, Bang. Gua ngomong-ngomong Lampung nih apa ya? Kayaknya udah angker aja nih, Bang. Karena katanya ya, Angkernya angker apanya nih? Angker itu kan banyak. angker dengan manusia-manusianya di Lampung. Ya, karena gue dengar ya dari teman-teman di tongkrongan dan ya banyak lah orang bilang, bahkan ada hashtag Lampung keras bos gitu ya. Bener nggak sih Bang, itu kalau ke Lampung itu harus punya penjagaan yang ketat? Misalnya kalau misalnya ke Lampung naik motor ya jangan sendirilah, atau jangan naik motor berdua doang, harus rombongan dan sebagainya gitu. Karena di sana katanya terkenal dengan begalnya. Lagi-lagi begal ya. Iya, kalau lu sendiri ini orang Lampung gimana menurut lu? Menurut gua kalau masalah begal itu ya bukan di Lampung doang Bang. Iya, ya mungkin kalau masalah begal dikit-dikit Lampung, dikit-dikit Lampung ya itu mungkin hanya pengakuannya aja. Ya kan enggak semuanya gitu. Lampung kok asik kok, santai aja, ya kan? Iya. Tapi kalau emang udah berjalan sendiri, yang namanya jalan sendiri mah tengah malam mah bukan di Lampung doang. Iya. Gitu. Banyak kasus ya? Iya, di mana-mana juga emang begitu. Itu gue dengar ada satu kampung yang isinya
begitu semua. Dreman semua atau preman semua, itu bener nggak itu? Itu dulu nggak kayak sekarang. Kalau dulu emang ada ceritanya di tempat kampung itu, satu kampung emang penjahat semua gitu. Dulu itu nggak yang sekarang mah udah nggak ada lagi gitu. Gua nggak bisa nyebutin tempatnya apa namanya daerahnya, nggak bisa. Gua nggak juga, takutnya ada yang nonton atau kampung juga sama dia apa namanya, ada yang nonton kampungnya dia kan nggak enak. Iya, kalau emang dulu emang iya, sampai itu yang aparat itu kalau udah mau ngekepung itu kampung tumbang, saking penjahat semuanya. Jangankan yang gede, yang kecilnya aja iya, mobil lewat dilihat platnya sedikit beda, bukan BE ya gitu ya. Makanan Bukan bagi plat dia. Lampung gitu. Bukan plat Lampung, makanan bagi dia. Itu ada satu kampung di situ. Itu dulu, kalau sekarang udah enggak. Udah enggak ya? Udah enggak. Jadi teman-teman ya, nggak tahu pengalaman teman-teman gimana ya terkait daerah tersebut ya, atau yang anak Lampung silakan komen lah ya, boleh ya. Dan di sini juga kita nggak apa ya, mendiskreditkan daerah tertentu ya atau ras gitulah. Nggak fanatik gitu, kita ya cuman pengen ngobrol-ngobrol aja gitu, karena gue pengen tahu nih, mumpung ini gue udah apa ya lama nggak ketemu, karena ini temen gua ya, dia asli Lampung dan emang asik banget ya. Dan gua juga heran kenapa orang-orang kok kayaknya kalau denger nama dari Lampung iseng, angker dan sebagainya, keras. Padahal menurut gua selama gua kenal sama Bang Buyung ini ya biasa-biasa aja gitu, asik-asik aja. Juga orang Lampung ngomong senggol pagas. Pagas itu apa? Pagas itu tusuk, bacok. Iya gitu. Senggol dikit pagas. Itu mah dulu, sekarang udah enggak. Iya. Kalau ngomongin perantau nih Bang ya, lu kan rantauan nih dari Lampung ke Jakarta, ke Bekasi lah gitu ya, daerah situ lah. Lu sekarang tinggal di Jakarta, Bekasi aja? Kalau gua ada 2 tempat sih. Dua tempat. Iya. Kalau di Jakarta itu rumah abang gua. Iya. Kalau di Bekasi itu rumah almarhum bokap. Almarhum bokap Iya. ya. Iya. Itu kalau perjalanan dari Bekasi sampai Lampung naik apa? Berapa jam? Dan biayanya berapa? Kalau perjalanan dari Bekasi ke Lampung itu, kalau sekarang sih emang udah ada tol ya. Paling perkiraan 8 jam 9 jam. Cuman kalau dulu itu bisa hitung 12-13 jam. Soalnya kita keliling. Itu yang bikin lamanya itu kita keliling. Apalagi kalau ke kampung guanya itu yang bisa dibilang 13 sampai 12 jam. Soalnya kampung gue itu perbatasan Lampung Palembang. Oh. Iya, makanya 12-13 jam. Tapi kalau kita ke Bakahuni dong ya, Bakahuni mah paling berapa jam dari sini, paling 5 jam. 5 jam. Iya, itu juga udah paling lama. Itu lewat pakai kapal ya? Kapal laut. Enggak ada tol atau apa ke sana, enggak deh. Kalau sekarang ada. Enggak, maksudnya dari sini, maksudnya dari Jakarta ke sana enggak deh. Kalau pas penyeberangan ya, Kalau jalur darat gitu, jalur darat terus sampai Lampung enggak ada. Enggak ada. Oh, pastinya Bang Laut. Bang laut. Tapi dulu pengen sempet dibikin apa namanya itu jembatan layang itu. Ya, Itu dari zamannya Presiden SBY kayaknya. Dari tahun 2004-an ya kan. Sampai sekarang ini belum jadi. belum bukannya belum jadi, belum ngelihat tiangnya aja belum. Iya. Jadi seberapa lama? Masih wacana. Oh, iya. Masih wacana. Mudah-mudahan nanti infrastruktur apa namanya itu ya, itu mungkin lu kali harus jadi presiden biar dibangun kali ya. Aminin aja dah. Terus biayanya berapa Bang kalau misalnya naik bis kayak gitu? Kalau biaya bis atau mobil pribadi sih? Kalau pribadi, kalau kita nih naik travel. Oh, travel. Iya, itu 2,5, 250. 250 Itu udah nyampe depan rumah. Oh. Iya. Tapi kalau kita ngacir itu namanya apa namanya sih? Ya ngacir. Ngecer ya. Itu paling habis pego lah. Ke kampungnya iya. Gitu. Soalnya kan bedanya kan kalau kita apa namanya? Naik travel itu langsung diantarin sampai depan rumah. Beda sama yang apa ngecer tadi itu ya, turun sini begitu. Iya. Makanya bisa dibilang murah itu ya ongkosnya yang mungkin dari sini apa namanya, dari kita dulu kan dari Pulau Gadung nih, dulu waktu gue lagi kecil kan dari Pulau Gadung terminalnya. Tapi sekarang mungkin udah pindah kali ya di ini. Dulu gue naik dari situ. Dulu ongkosnya itu 60 udah dari Pulau Gadung ke Merak. Gitu. Belum kita naik kapal lautnya aja.
Nah, Bang, sekarang lu kan dari Lampung terus apa sih namanya? Rantau ke sini ya. Ke Bekasi, terus di Jakarta juga. Ini lu gawe atau apa ngapain, Bang? Atau rebahan aja lu hari-harinya? Kalau kata orang seberang itu, lu buat apa nyebrang kalau nggak nyari kerjaan? Ya, percuma kalau lu jauh-jauh dari seberang kalau lu nggak nyari kerjaan, lu balik mau bawa apaan? Gitu. Kita kalau orang seberang. Berarti gawe, Bang ya? Gawe kita. Gawe di mana sekarang, Bang? Kalau kita gawe di bank keliling, koperasi bank keliling. Koperasi Bank Keliling, Baling. Baling. Paling bambu. Koperasi bank keliling kita. Oh, di bagian apanya, Bang? Itu bagian debt collector. Yui. Tapi mungkin kadang-kadang lu mungkin gak percaya kalau gue debt collector kali. Iya, karena Sebab temen gue yang banyak rata-rata tuh sebanyak temen gue banyak kan pada bilang dia nggak percaya kalau gue debt collector. Berarti anak lapangan. Iya, anak lapangan kita. Karena badan kita ini hampir sama. Iya, itu ini permasalahan. Makanya kawan-kawan gue itu pada nggak percaya di situ. Ya badan gue kecil, begitu. Iya. Nah, gue kalau boleh tahu nih, ya tapi terserah lo mau ngebuka atau enggak. Apa ya? Namanya kerja di lapangan penuh resiko kan, Bang ya? Iya. Suka duka lu apa sih, Bang? Ketika di lapangan. Kerja di lapangan kalau masa suka duka Selain panas dan macetnya Jakarta. Jigerdah. Selain panas and macetnya Jakarta, apa suka duka lu? Kalau gue masalah suka duka ya ribut mulut apa? Ribut mulut. Iya, ribut fisik apa tenaga juga iya. Ya gitulah, namanya juga kerja lapangan penagih ya kan. Begitu. Karena baku hantam itu ya iya. Gitu. Hal yang paling parah menurut lu ketika lu sedang menjalankan tugas? Paling parah buat gue itu pernah gue itu ditodong. Ditodongnya itu pakai senjata api. Lu seujon kali, padahal senjata apinya korik kali itu. Enggak, Pak, ini serius, soalnya itu yang nodong gue ya punya jabatan juga dia. Iya, ya nggak bisa gue sebut lah, mungkin yang masalah megang-megang kayak gitu nih ya. Iya. Ini pada tahu kali yang punya pegang yang megang itu siapa gitu. Mungkin pada tahu itu. Pas gue nagih, gue nanya istrinya nggak di rumah. Terus dia ngomong-ngomong lalu nagih utang ke istri gue segala macam inilah. Tiba-tiba dia masuk, mungkin itu ya gue sih nggak nyalain dia juga ya, mungkin dia emosi kali ataupun lagi apa, masuk ke dalam tiba-tiba gue ditodong. Begitu. Terus itu langkah lu itu ketika ditodong apa? Kalau gue namanya gue ngerasa bener ya di situ ya, gue mengambil hak gue ya kan. Pas gue ditodong ya gue cuma ngomong ya kalau tembak. Tapi pas gue ngomong itu juga gue agak-agak takut lah. Kalau itu dilepas beneran kena kepala gue, buset. Pulang tinggal nama gue. Gak bisa ngobrol sama gue. Gak bisa. Nah makanya gue sampai ngomong teriak kayak gitu, senjata gue ya cuma ada satu di situ. Kalau gue udah ngomong ya tembak, otomatis yang pertama penolong gue, yang pertama yang penolong ya Allah ya kan. Dan juga yang gue minta dari tetangga situ. Kalau tetangga udah ngeliat, ya otomatis nggak mungkin dong nggak dibisain gitu. Tapi akhirnya masalah kelar. Tapi alhamdulillah masalahnya kelar ya, mungkin bermusyawarah secara keluargaan, alhamdulillah kelar. Kelar. Iya. Tapi ya memang luar biasa. Setelah lu tadi cerita pekerjaan ini luar biasa resikonya. Ya gimana ya Bang ya, gue merantau juga ke Jakarta namanya nyari kerjaan. Gue dulu itu pertama kali merantau itu gue nyari kerjaan susah banget. Yang pertama itu lagi-lagi badan gue kecil, ngelamar segala macam, pas bikin interview badan pendek, nggak masuk di PT ini. Udah berapa PT yang udah gue iniin, nggak juga. Pas gue nganggur itu 2 bulan, kawan gue ada sempat ngomong juga, kalau mau ada kerjaan. Gue tanya balik dong, kerjaan apa? Tapi ini kalau masalah kerjanya, yang pertama itu mental dulu yang bener-bener lu iniin. Yang pekerjaan apaan dijelasin sama dia, kerja lapangan, debt collector, segala macam. Gue sempet donnya ya lagi-lagi itu ya bekerja di lapangan. Gue ngeliat badan gue gitu. Tapi ya mungkin gue ngikutin almarhum
dari bokap ya kan, jiwa-jiwa perantau lagi-lagi ya mau nggak mau ya gue sikat. Itu gue ambil. Iya. Nah, mungkin teman-teman ya yang pada nonton, ketika lu pengen atau memutuskan untuk meminjam gitu, ya tahu diri dia meminjam, tahu diri juga gitu, tahu diri juga untuk mengembalikannya gitu. Karena di situ kan ada tanggung jawab juga. Dia minta bantuan, ya kan? Tapi pas giliran kita bantu, oke-oke aja. Dan pas giliran kita tagih nih, apa nama yang dia pinjam, lebih marahan dia. Tarsok. Jadi seakan-akan gue mikir, ya anjir, gue kayak nolongin anjing kecepit loh. Ya kan ya? Iya, udah ditolongin, giliran ditolongin, pas kita minta minta ininya yang dia pinjam, jadi marahan dia. Ya lu juga kalau posisi lu ada di gue mungkin tersinggung juga loh, Pak. Bener. Iya. Mungkin terakhir kali ya. Ini nggak usah panjang-panjang nih, karena gue juga banyak pertanyaan sih sebenarnya, tapi nanti gue ngobrol-ngobrol pribadi aja lah, karena takut orang-orang Lampung pada marah ntar gue digerebek lagi. Enggak, sorry orang Lampung, kita cinta damai lah, seluruh bangsa Indonesia, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Bahasa Indonesia, bangsa Indonesia. Kalau gue pernah lu Pak, selain apa namanya bisa YouTuber kayak gini, lu hebat juga kata-kata lu ya. Iyo, gue ngapalin 2000 malam gitu. Pantesan lu ngontek gua kemarin begitu ya. Makanya gue pernah baca tuh ada kata-kata kuntul pis holopis si kuntul baris rewer-reweran tas marang-marang putung. Bersatu kita teguh, bercerai kita berantakan. Kata-kata lu aja udah berantakan. Artinya apa? Kita ya nggak apa-apa, beda-beda suku, beda-beda bahasa ya, tapi tetap ya satu bangsa Indonesia. Dan terkait daerah-daerah yang dianggap keras dan sebagainya, itu balik lagi ke apa ya, pengalaman masing-masing mungkin ya. Dan mungkin lu nggak bisa ngejudge langsung gitu ketika ketemu orang gitu. Kalau lu hanya cuman mendengar gitu kan, karena kan kita nggak cukup gitu dari situ. Makanya kadang-kadang yang lagi-lagi itu Bang, kalian begal orang Lampung, begal orang Lampung. Siapa tahu dia bikin KTP-nya di Lampung. Iya kan? Padahal orangnya orang mana begitu. Dia tinggal di, emang bener ya, dia tinggal di kampung. KTP emang KTP Lampung, tapi asli darahnya itu asli darah mana? Begitu. Kalau emang dia asli darah Lampung, ya berarti orang Lampung ya begitu ya kan? Tapi kan nggak semuanya orang Lampung kayak gitu, Bang. Iya. Nah, terakhir kali Bang, pertama gue pengen lu sapa orang Lampung atau pesen buat orang-orang Lampung lah. Yang kedua terkait pekerjaan lu, gue pengen apa ya, yang lu pengen ungkapin nih ke nasabah lu. Gitu ya, nasabah gue nonton ya kan? Kalau nasabah gue nonton apa Bang? Ya kalau buat orang Lampung ya, dimana pun kalian berada ya kan, Jakarta terutama, soalnya orang Lampung tuh banyak di Jakarta Bang. Di Jakarta terutama ya, namanya kita orang perantau ya harus kuat, ya enggak? Buat nasabah nih ya Bang ya, buat yang ini kuat solidaritas, buat buat ngejalanin kehidupan di Jakarta kerasnya kayak gimana ya kan, terus saling menghargai satu sama lain. Orang itu orang mana, gua orang Lampung, dia orang mana, kita sama-sama hargain gitu. Iya. Kalau buat nasabah ya Bang ya, ya tolonglah jangan tarsok. Udah cukup itu aja Bang. Penting bayar itu aja cukup kok. Gua nggak bakal marah-marah kalau lu ngomongnya enak gitu ya. Gue nggak mau ngebahas terlalu jauh terkait hukum di agama dan sebagainya. Karena itu perspektif kawan-kawan lah. Dan ini ntar gue juga bakalan ngobrol empat mata aja sama dia. Takutnya ntar ada yang tersinggung lagi-lagi. Gue takut didatengin lagi. Kayak gitu aja ya teman-teman, ngobrol-ngobrol gue, karena gue udah lama nggak ketemu, terus sekalinya ketemu kita tadi ngopi-ngopi, dan katanya dia pengen balik lagi ke kampungnya Lampung. Makanya ini gue sempetin buat ngobrol-ngobrol biar gue ada kenang-kenangan sama Bang Buyung. Dari gue itu aja, see you next time, see you next video. Dukung terus channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.